Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izinnya juga kita dapat bertemu dalam pembelajaran, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan lahir dan batin di tengah-tengah musibah bencana yang kita hadapi ini. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat musibah ini dan kembali kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari sebagaimana biasa. Baiklah anak-anakku sekalian, di awal pembelajaran untuk kelas 11 ini kita akan belajar mengenai ayat-ayat Al-Quran, mengenai taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Untuk membangun bangsa diperlukan bukan hanya fisik saja, tapi juga di luar daripada itu, yaitu bagaimana kita memiliki perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, juga bisa meningkatkan etos kerja. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas itu, ya, dengan harapan setelah kita mengenal, mengetahui ya, bagaimana Al-Quran, bagaimana Rasulullah menyampaikan syariat agama tentang itu, sehingga kita diharapkan nanti bisa terbiasa untuk berperilaku taat kepada aturan, juga memiliki jiwa kompetisi, yakni berlomba-lomba tentu saja dalam hal kebaikan, dan selanjutnya kita pun memiliki etos kerja yang baik. Ini adalah ayat Al-Quran, bagaimana kita sebagai kaum muslimin ya untuk selalu taat kepada aturan, ya. Apakah itu aturan yang dibuat oleh manusia, apakah itu aturan yang Allah dan Rasul-Nya sampaikan kepada kita berupa larangan dan perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemerintah di antara kalian. Fa in tanazatum, maka jika kalian berselisih paham, fi syai'in, dalam sesuatu, farudduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika, itu adalah khairun, lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan sebaik-baiknya akibat. Ini adalah landasan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya untuk taat kepada aturan, apakah aturan yang dibuat oleh manusia, terlebih aturan itu datang dari Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah Quran Surah An-Nisa ayat 59. Nah, ini ada gambar seorang anak yang
sedang berdoa setelah sholat. Nah, ini berarti seseorang yang taat kepada aturan, di mana Allah memerintahkan dalam Al-Quran, aqimis sholah, dirikanlah sholat. Maka bagi seorang yang beriman, ketika ada perintah atau larangan, maka dilaksanakanlah perintah tersebut dengan sebaik-baiknya. Begitupun larangannya, maka akan dijauhinya. Nah, ini adalah perilaku sebagai orang-orang yang beriman, taat dan patuh. Kemudian ini ada gambar beberapa orang yang sedang melakukan kerja bakti. Ini gambaran kepada kita semua bahwa orang-orang tersebut adalah taat kepada aturan yang dilakukan, yang dibuat oleh manusia, ya. Dalam hal ini barangkali RT atau RW mengajak warganya untuk memperbaiki jalan yang rusak, memperbaiki saluran air, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah menunjukkan perilaku taat kepada aturan juga. Kemudian yang selanjutnya, seorang petani yang membajak sawah. Ini petani bekerja keras, ya, mengolah sawahnya supaya kelak nanti menghasilkan panen yang berlimpah. Maka petani ini menunjukkan kerja kerasnya mengolah sawahnya supaya nantinya mendapatkan hasil yang berlimpah. Inilah gambar bagaimana kita taat kepada aturan yang berlaku dimanapun berada. Kemudian kita pun berlomba-lomba melakukan hal-hal yang baik. Dan yang selanjutnya adalah menunjukkan etos kerja yang baik. Ini adalah perilaku yang mulia yang bisa menjadikan kita ini sebagai seorang yang memiliki karakter yang baik dan juga memiliki kualitas hidup yang baik. Ya, ditunjukkan dengan selalu taat pada aturan, berkompetisi dalam hal kebaikan, dan juga memperlihatkan etos kerja yang baik. Sekarang apa arti taat itu? Karena taat itu bukan hanya secara arti patuh saja, ya. Tapi taat itu juga adalah memiliki arti tunduk kepada Allah, kepada pemerintah, kepada ketua RT, ketua RW, kepada orang tua, ya. Kemudian juga taat itu adalah tidak berlaku curang, menentang ataupun melanggar aturan. Nah, baik anak, kalian pahami sebelum kita lanjutkan di slide selanjutnya. Ya. Baik, sudah kalian pahami tentang arti itu, ya. Yang dalam singkatnya, taat itu adalah tunduk, patuh, tidak menentang. Baik, kemudian aturan, apa itu aturan? Ya, tadi setelah kita pahami taat, sekarang kita pahami lagi aturan itu apa. Ya, aturan adalah tindakan
atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat aturan juga adalah sikap tunduk patuh kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat. Itu aturan atau peraturan ya. Jadi aturan itu dibuat itu ya biasanya ada tujuan. Apa tujuannya dibuat? Seperti kalian ya, dalam lingkungan kelas selalu ada tata tertib ya. Kenapa tata tertib itu dibuat? Ya diantaranya adalah supaya melahirkan ketertiban di dalam kelas misalnya. Kemudian misalkan di dalam rumah ada aturan, misalkan meskipun tidak tertulis, seorang anak keluar rumah harus izin kepada ibu bapak, kemudian memberikan kabar ketika jam pulang ternyata melebihi dari jam pulang. Nah ini barangkali anak-anak ya, kalian sering mengalami itu ya. Misalkan berangkat dari sekolah jam 7, harusnya tiba di rumah jam 5 misalkan, tapi ternyata di jalan ada macet ataupun misalkan ada tugas yang tiba-tiba. Nah, maka sebagai anak wajib memberikan menyampaikan izin atau menyampaikan keterlambatannya, kenapa sampai pada waktunya belum tiba di rumah ya. Karena terus terang bagi seorang tua itu adalah kekhawatiran sebagai bentuk kasih sayang seorang orang tua kepada anaknya. Kemudian selanjutnya masih dalam aturan itu ya, aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Rasulullah SAW yang disebut sunnah ataupun hadis. Selanjutnya di bawahnya itu adalah aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin di antara kita ya. Jadi itulah tingkatan yang paling tinggi sampai yang terus yang ke bawah, dan semuanya wajib kita patuhi dan kita tunduk kepada aturan yang dibuat ya. Kepada aturan yang dibuat manusia saja kita tunduk, apalagi aturan perintah larangan yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin ya, bahwa ketundukan kepada aturan adalah merupakan kewajiban. Apabila kita meninggalkannya, maka tentu saja berdosa. Baik, itu saja perjumpaan kita pada kali ini. Mudah-mudahan kita nanti akan melanjutkan tema ini karena masih ada sambungan ya. Tadi kita sudah aturan, kemudian nanti selanjutnya temanya masih tetap tentang memahami ayat-ayat Al-Quran mengenai taat pada aturan, kompetensi dalam kebaikan, dan etos kerja. Baik, itu saja yang Bapak sampaikan. Tetap semangat, semoga jaga kesehatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.